Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Mugia Rahayu Sagung Dumadi. Salam damai seluruh alam. Alhamdulillah teman-teman, kita bertemu lagi. Saya masih diberi kesehatan untuk menjumpai teman-teman melalui media channel YouTube saya. Bulan ini masih berada di edisi bulan Ramadan ya, Ghostrum Ramadan. Semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa menjalani ibadah puasa ini untuk benar-benar tujuannya menjadi pribadi yang bertakwa. Amin. Saya tidak pernah bosan dan tidak akan pernah berhenti menyampaikan ini sebelum saya menyampaikan apa yang akan saya share ke teman-teman untuk tema pada video ini, yaitu apapun yang saya sampaikan, teman-teman, saya mohon jangan dianggap kebenaran, jangan ditelan mentah-mentah, jangan dipercayai, kaji lagi, analisa lagi, olah lagi. Jadikan ini hanya sebagai salah satu referensi saja untuk membuka cakrawala berpikir teman-teman semua. Temukan
Si reja rahasia? Di mana reja rahasia? Yang mana reja rahasia? Ada nggak reja rahasia? Tidak ada. Dari ujung rambut sampai ujung kaki itu hanya jasad reja rahasia, yang sementara jasad itu berfungsi di alam dunia, di bumi ini, dimensi 1. Ketika kita menunjuk reja rahasia yang mana? Dalam diri kita. Di mana? Di dalam sini. Dalam badan kita, dalam jasad kita hanya ada organ tubuh. Jantung, paru-paru, hati, darah, daging, tulang, hanya itu yang ada. Lalu ketika ditanya lagi, mungkin dalam hati, sanubari di dalamnya. Cari lagi ke dalam. Jati diri yang sejati, reja rahasia. Tidak ada yang namanya reja rahasia. Karena sejatinya tidak ada diri yang sejati kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ketika itu yang mengucapkan, apakah itu akal pikir kita? Apakah itu hanya bibir kita saja yang mengucapkan? Lalu ketika kita tidak mendengar orang mengucapkan la ilaha illallah, udah pasti dia su'ul khotimah atau tidak? Belum tentu, teman-teman. Karena sejatinya manusia yang bisa mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah ketika di sakaratul mautnya. Itu bukan akal pikirnya yang mengatakan, tapi alam bawah sadarnya. Bagi manusia, bagi kita yang mengetahui bahwa kita manusia itu ada alam pikir dan alam bawah sadar. Alam sadar itu pikiran kita. Sementara alam sadar, pikiran kita itu hanya bisa mampu mendapat informasi dalam 1 detik 40 informasi. Sedangkan alam bawah sadar, 1 detik bisa menjadi 1.200.000 informasi. Sepanjang perjalanan hidup kita, pengalaman hidup kita, kita menapaki sejarah diri kita, mulai dari bayi, mulai dari kandungan sebenarnya teman-teman, ketika lahir, balita, anak kecil, dewasa, tua, meninggal. Rangkaian pengalaman kehidupan kita, sejarah kehidupan yang kita jalani, inilah yang menentukan apakah nanti kita akan mengucapkan la ilaha illallah ketika sakaratul maut atau tidak. Alam bawah sadar inilah yang kita dapat, dan yang inilah yang akan muncul. Dan ketika pun nanti kita meninggal di alam kubur yang ditanya mandrobuka, bukan akal kita yang menjawab, tapi itu semua alam bawah sadar kita. Dan penghuni alam bawah sadar adalah malaikatullah, malaikatnya Allah. Alam bawah sadar kita akan menjawab siapa Tuhan kita, siapa Nabi, di mana kiblat kita. Alam bawah sadar kita. Jangan mencari jati diri dengan hal-hal yang berlainan dan bertentangan dari luar dirimu.
Jika kau belum paham, jika kau belum siap, jika kau belum sanggup untuk mengetahui jati dirimu, maka jangan cari dulu jati diri, tapi perbaiki dulu syariatmu, perbaiki dulu ibadahmu, perbaiki dulu keimanan, kepercayaan, rukun iman Islammu. Jalani semua dengan benar, dengan baik. Jangan melompat kepada tingkatan yang tidak kau pahami dan tidak kau mampu untuk menangkapnya. Islam itu banyak tingkatannya. Syariat, tarekat, hakikat, makrifat. Ketika syariatmu belum lolos, syariatmu belum mantap, tarekatmu apalagi, jangan langsung ke wilayah makrifat, maka kau akan gila dan kau akan disesatkan iblis, ditipu daya setan, ngawur hidupmu. Hati-hati. Jalani semua bertahap. Kecuali atas izin dan kehendak Allah, engkau dilompatkan, mengalami lompatan, mengalami lipatan waktu, mengalami lipatan konsep, yang dimana Allah menghendaki engkau langsung paham tanpa belajar, engkau langsung paham dan bisa tanpa engkau diajarkan. Maka itu hanya urusan Allah yang Maha Kuasa, yang Maha berkehendak, yang Maha memberikan ilmu. Sekali lagi teman-teman, tidak ada jati diri yang sejati kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita akan sadar bahwa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un adalah kita yang akan kembali pada Allah. Kita adalah unsur Allah. Maka kita akan kembali kepadanya asal kita tahu jalan pulang kepadanya. Dan Allah sudah memberikan cara bagaimana kita supaya kembali ke hadiratnya dengan ajaran Rasulullah SAW di Al-Quran dan Al-Hadis. Ikuti, jalani, pahami, jadikan ilmu ajaran Allah sebagai perilakumu, maka kau akan kembali pada Allah, kau akan menemukan Allah. Amin, insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf teman-teman, segala kata, ekspresi, nada, intonasi yang saya ucapkan mungkin menyakiti, mungkin terkesan kasar. Saya mohon maaf. Saya mohon maaf. Semoga saya diampuni, semoga teman-teman memaafkan, dan semoga ibadah puasa kita yang jalan ini diterima oleh Allah. Terima kasih teman-teman. Sampai ketemu lagi di konten saya selanjutnya. Sarja Rahasia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai seluruh alam.